Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Gullivan dari Sudarso, saya dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai menjelaskan materi dari bentuk-bentuk musik. Jadi mari kita simak videonya. Baik, di sini yang pertama itu saya akan membahas mengenai musik vokal atau pengertiannya saja. Itu adalah jenis bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Yang kedua, ada jenis-jenis vokal. Terdapat 7 jenis vokal dalam teori musik. Yang pertama ada solo, yaitu nyanyian tunggal oleh seseorang penyanyi. Yang kedua ada duet, yaitu nyanyian yang dibawakan oleh 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketiga ada trio, yaitu nyanyian yang dibawakan oleh 3 orang dalam paduan suara. Yaitu yang keempat ada kuartet, yaitu nyanyian yang dibawakan 4 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang kelima ada quintet, yaitu nyanyian yang dibawakan 5 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keenam ada sextet, yaitu nyanyian yang dibawakan 6 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketujuh terakhir itu adalah kor, yaitu suatu paduan suara besar yang terdiri dari puluhan atau ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara utama, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai jenis-jenis vokal, sekarang saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari nyanyian. Terdapat 5 jenis nyanyian, yaitu yang pertama ada requiem, yaitu nyanyian pada upacara gereja Kristen untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua ada himne, yaitu nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Yang ketiga ada koral, yaitu nyanyian gereja pada kebaktian umum dalam satu suara. Yang keempat ada serenade, yaitu nyanyian sore hari untuk menghormati seorang tamu atau pembesar. Yang kelima ada kanon, yaitu suatu nyanyian berupa paduan suara berkelompok yang dibawakan secara bergilir atau susul menyusul kelompok demi kelompok. Baik teman-teman, setelah saya membahas mengenai jenis dari nyanyian tadi, kita masuk ke bagian musik instrumental. Musik instrumental ini lebih besar dan dapat digolongkan dalam 7 jenis. Yang pertama ada konser, yaitu suatu pergelaran dengan menggunakan satu jenis alat musik utama, misalnya konser piano atau konser biola. Yang kedua ada orkes, suatu pergelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis, misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja. Dia juga orkes dari alat-alat musik petik saja. Yang ketiga ada orkes simfoni, itu orkes besar yang terdiri dari berbagai jenis alat musik yang terbagi dalam seksi-seksi menurut jenis suara. Yang keempat ada orkes fanfare, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya orkes trompet dan saksofon. Yang kelima ada orkes kamar. Orkes kamar ini yang pemainnya terdiri dari 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang beragam. Yang keenam ada orkestrik, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang digesek, misalnya orkes biola. Yang ketujuh ada orkes gambus, orkes yang menggunakan alat musik gambus sebagai alat musik utama. Setelah kita membahas mengenai musik instrumental tadi, kita akan membahas juga berbagai jenis musik lain yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama ada musik keagamaan. Itu adalah musik khusus untuk upacara agama yang berasal dari zaman purba ketika orang masih menyembah dewa-dewa atau berhala. Yang kedua ada musik gerejawi, yaitu musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebangkitan di gereja. Biasanya vokal dengan iringan orgel dan dimaksudkan sebagai pemujaan kepada Tuhan. Yang ketiga ada musik klasik, yaitu musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni tinggi dan tetap dihargai sepanjang masa. Yang keempat ada musik nasional, yaitu musik yang bersifat kebangsaan dengan syair-syair yang lahir dari masa-masa perjuangan dan bertemakan pemujaan kepada tanah air serta bangsa. Yang kelima ada opera, yaitu sandiwara yang dilakonkan dengan musik vokal. Yang keenam ada passio, yaitu opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. Yang ketujuh ada sonata, yaitu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari konser besar. Yang ke-8 ada nocturne, yaitu musik malam hari, yang dimana itu musik penjalan tidur. Yang ke-9 ada preludium, yaitu bagian pembuka dari suatu karya musik besar. Dan yang terakhir atau ke-10 itu adalah postludium, yaitu bagian penutup dari suatu karya musik besar. Oke, kita lanjut membahas ke akor, nada, dan lagu. Dalam dunia musik, terutama dalam praktik bermain alat musik, akor menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komposisi. Akor ini adalah susunan nada yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dimainkan secara bersamaan atau serempak untuk menghasilkan harmoni. Contoh alat musik yang bisa memainkan akor yang pertama ada gitar,
Yang kedua ada organ atau keyboard, yang ketiga ada angklung, dan yang keempat ada kolintang. Teknik membunyikan akord ini tetap mengikuti aturan musik yang berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut untuk membahas mengenai tingkatan akord trinada 3 nada. Penyusunan akord mayor memperhatikan jarak interval nada, yaitu gambarnya seperti ini. Tangka nada C mayor, natural atau kunci C digunakan sebagai dasar dalam penyusunan akord trinada. Teknik penyusunannya yang pertama ada nada pertama melewati satu nada untuk mendapatkan pasangan nada kedua. Yang kedua, nada kedua melewati satu nada berikutnya untuk mendapatkan pasangan nada ketiga. Susunan tangka nada natural atau notasi angka dan huruf. Tingkat akord trinada. Baik, penggolongan akor ini dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu akor pokok atau mayor, yaitu ada tingkat 1 atau tonika, tingkat 4 atau subdominan, dan tingkat 5 atau dominan. Dengan menguasai 3 akor ini, kita sudah bisa menyanyikan atau mengiringi lagu mayor. Yang kedua ada akor tambahan atau minor, yaitu ada tingkat 2 atau D minor, tingkat 3 atau E minor, tingkat 6 untuk A minor, dan tingkat 7 itu untuk B diminished. Akor ini dipakai sebagai variasi dalam lagu jika itu dianggap perlu. Baik teman-teman, sekian dari materi mengenai bentuk-bentuk musik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita mengenai bentuk-bentuk musik. Sekian dan terima kasih.